Kemarin gue baru buat video, ya kan, cara ngasilin uang hanya dengan modal HP, yaitu dengan TikTok affiliate, teman-teman. Nah, di video tersebut gue mencantumnya salah satu poin, yaitu personal branding. Nah, pada video kali ini gue bakal tambah poin itu menjadi relasi dan personal branding. Lu mau sukses, lu harus dapat ilmu dari orang-orang pinter juga. Tapi kalau lu setiap kali bergaul sama orang pinter, lu nggak tahu mau ngomong apa, karena lu kurang ilmu, ya orang juga nggak mau bergaul sama lu. Orang baru mau bergaul sama lu kalau lu banyak kasih dia insight juga gitu loh. Betul. Jadi biasa tuh kalau kita berkumpul gitu misalnya sama-sama orang sukses, sama-sama orang kaya, kita tuh saling tukeran. Lu kasih ilmu yang gua nggak tahu, gua kasih ilmu yang lu nggak tahu gitu loh. Dari situ baru oke, kita ketemu lagi yuk, seru nih ngomong sama lu. Oke, sebelum kita masuk ke poin-poin berikutnya tentang relasi dan personal branding, sebelum itu kita harus tahu apa itu relasi dan apa itu personal branding, teman-teman. Sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi untuk tips sukses relasi dan personal branding, teman-teman. Nah, relasi. Yang pertama, relasi itu, teman-teman, networking lah bahasanya ya, teman-teman. Hubungan kita terhadap orang lain gitu, kayak kita punya banyak kenalan, kita punya banyak rekan kerja gitu, teman-teman. Networking kita tuh jadi luas gitu, nggak hanya cuma di lingkungan sekolah, bahkan ada mungkin lu join komunitas ini, join komunitas itu, ya kan, join circle ini. Nah, itu termasuknya relasi, teman-teman. Jadi networking lu, hubungan lu mulai dari segi teman, rekan kerja maupun ya yang lainnya. Dan relasi ini tuh nggak semestinya juga harus offline, teman-teman, maksudnya harus ketemu langsung. Nah, juga bisa manfaatin media sosial lu untuk menambah relasi lu gitu. Karena jadi relasi itu simpelnya adalah networking, hubungan lu atau sosial lu dengan orang-orang yang ada di dunia ini, teman-teman ya. Nah, lanjut kita ke personal branding. Nah, untuk personal branding sendiri itu dia nggak beda jauh sama relasi. Makanya kenapa gue taruh di auto relasi duluan, karena lo itu harus ada relasi duluan baru bisa personal branding, teman-teman. Maksudnya gini, relasi itu kan dia hubungan ya, teman-teman. Hubungan networking lu antara lu dan teman-teman lu atau mungkin orang luar ya, teman-teman. Nah, personal branding ini tentang nge-branding diri lu terhadap orang-orang yang lu kenal itu, teman-teman. Makanya kenapa relasi itu yang harus utama gitu ya, teman-teman. Terutama relasi yang lebih utama itu dari lingkungan kecil dulu, mulai dari teman-teman sekolah lu, teman lingkungan lu, teman rumah lu, teman gang lu, teman online lu. Nah, baru nanti dia bersifatnya global, bahkan mungkin lu sampai punya teman yang internasional, sampai yang udah luar Indonesia gitu, dari berbagai pulau, berbagai negara. Nah, kalau udah dapet ya paling minimal lu pasti punya kan teman sekolah, teman gang gitu, ya kan, teman online. Nah, ketika lu udah punya relasi itu, nah ini dia, lu lanjut ke personal branding. Personal branding itu apa sih, Bang, sebenarnya? Nah, personal branding itu simpelnya itu ibaratnya lu membranding diri lu atau menunjukkan bahwa diri lu itu tuh, ya gue tuh bisa loh, gue tuh suka ini gitu. Makanya kenapa selalu gue bilang ya, teman-teman, kalau lu punya hobi, ya kan, suka ini, suka itu, upload, teman-teman. Lu suka bisnis, ya kan, upload di sosial media. Lu buat video kayak begini, lu buat video motivasi, ya kan, lu buat jedak-jeduk apalah, bervariasi bebas, teman-teman ya. Intinya mah ya, kalau lu ibaratnya punya hal yang lu sukai dan lu ahli di bidang itu, ya usahain upload. Lu suka video, ya kan, videografer, fotografer, upload. Suka bisnis, suka main game, suka apa, upload aja, teman-teman. Nah, itu adalah ya cara kecil untuk membranding diri lu gitu, dengan upload di sosmed, dengan ya lu misalkan lu kan udah punya relasi, lu cerita-cerita gitu, ya gue juga bisa kayak gini, gue juga bisa fotografi, ya kan, oh ini cara fotografi itu gini, ya kan, ya lu ngobrol tentang seperti itu. Nah, itu lu sedikit demi sedikit membranding diri lu. Jadi simpelnya tuh kayak ya membranding diri lu sendiri gitu, kalau gue tuh bisa ini gitu, ya kan, dan gue tuh suka ini. Nah, seperti itu simpelnya ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, tadi udah gue jelasin, teman-teman, tentang relasi dan personal branding. Kali ini gue bakal ngasih langkah awal untuk lo, atau tips awal ya, biar lo bisa sukses dalam membangun relasi, teman-teman. Nah, oke. Untuk poin yang pertama ini yaitu fleksibel ya, teman-teman. Nah, fleksibel ini maksudnya apa, Bang? Ya kan, gimana maksudnya fleksibel itu bisa ditekuk-tekuk? Nah, kayak gitu. Maksud dari fleksibel ini, lu jadi bisa join atau bisa gabung sama circle manapun gitu, ya kan. Jadi lu ibaratnya diri lu fleksibel gitu. Contoh, lu lagi ngobrol sama teman-teman lu, biasanya teman-teman lu ngobrolin tentang bola, ya kan. Nah, lu harus fleksibel, lu harus bisa lah, paling minimal ya lu bisa nyambung, bisa ikut
obrolan tentang bola gitu ya kan. Nah, itu kalau misalnya lu sama teman-teman lu ya kan, set lu ngobrol aja tentang bola, tentang ini. Contoh beda lagi, ngobrolnya misalnya sama guru tentang pelajaran, tentang masa depan, tentang PTN, tentang kurikulum. Nah, lu harus ibaratnya ya paling minimal ya lu bisa nyambung aja gitu. Setidaknya untuk ngobrol kayak gitu. Jadi setidaknya diri lu itu fleksibel, lu ditempatin dimanapun, lu bisa nyambung obrolannya gitu. Nah, orang kalau misalkan seperti itu, ibaratnya ya enak gitu ketika deket sama lu, ngobrol sama lu itu, wah ini bisa nyambung gitu ya teman-teman. Jadi ya lu tuh harus fleksibel, misalnya ngobrol sama teman lu, obrolan topiknya apa ya lu harus bisa ikutin tuh. Paling minimal gak harus ahli di bidang itu, paling minimal ya lu bisa ngikutin aja ya teman-teman. Jadi emang ya menurut gue fleksibel ini gue taruh di paling pertama, karena emang ini yang benar-benar menurut gue poin paling penting banget dalam membangun relasi ya teman-teman. Jadi lu bisa join di mana aja, mulai dari kalangan anak muda, remaja, ya kan, anak kecil, orang tua gitu. Jadi setidaknya misalnya lu di masyarakat nih, lu ngobrol sama temen-temen lu ya kan tentang Gen Z ya kan, tentang ibaratnya sekarang itu gimana ini apa sih biaya pengeluaran hidup yang sekarang serba mahal, misalnya lagi ngomong itu di lingkungan teman-teman lu gitu ya kan, tentang ngobrol tentang PTN, tentang pelajaran. Nah, tuh lu harus bisa ikutin ya kan, ya paling minimal bisa ngikut aja lah. Nah, ketika lu contoh lu lagi disuruh gabung ke grup bapak-bapak gitu, entah lu lagi disuruh apa, nah lu harus bisa nyambung juga obrolannya. Misalnya bapak ngomongin politik ya kan, ngomongin ekonomi gitu, ngomongin tentang keagamaan atau apa, ya paling minimal lu harus bisa nyambung lah gitu ya kan. Jadi makanya emang kenapa gua bilang ini tuh ilmu pengetahuan lu sangat benar-benar penting dalam kehidupan. Jadi misalnya kalau ada orang bilang sekolah tuh nggak penting, menurut gua itu argumen yang salah gitu ya teman-teman. Karena ya ibaratnya kalau lu sekolah ya kan, lu belajar ilmu itu, nah lu jadi tahu, lu jadi bisa gabung mana aja gitu. Yang contoh bapak-bapak ngomong agama ya kan, kalau lu nggak belajar agama ya lu nggak bisa nyambung gitu, kayak lu apa sih gitu ya kan. Contoh di kalangan anak-anak muda pintar ya kan, lu ngomongin tentang IPA, tentang sains, tentang gimana atmosfer ini, bumi ini tercipta gitu ya kan, gimana tentang awan atau apa gitu, adanya air, adanya api ya kan, unsur-unsur kimia. Nah, tuh lu bisa ikut lah temen, oh gini ternyata ya kan, oh iya gue juga pernah dengar kalau air tuh dari ini ya kan, oksigen tuh O2 unsur kimianya. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Jadi ya maka dari itu sebelum ibaratnya fleksibel nih, lu ya harus minimal tahu gitu lah, lu harus belajar dulu tentang ilmu pengetahuan yang itu, biar lu ngobrolnya itu nyambung gitu teman-teman, nggak kayak haheho nggak tahu apa-apa gitu teman. Ya paling minimal gua nggak harus lu ahli di bidang itu, tapi ya paling minimal teman-teman lu bisa ngikut, dah itu aja teman-teman ya. Nah oke, ketika lu sudah fleksibel ya teman-teman, udah tahu gitu lu bisa join ke circle ini, bisa join ke circle itu ya kan, lu tahu ya kan obrolan, kalau circle ini ngobrol tentang ekonomi ya kan, circle ini ngobrol tentang sains. Nah selanjutnya itu lu tinggal joinnya aja ya teman-teman. Ketika lu udah fleksibel, lu udah siap, lu tinggal ikutnya aja teman-teman. Dan ingat, gua ngomongin sekali lagi, jangan gengsi. Maksudnya jangan gengsi gimana bang? Contoh, lu ikut obrolan bapak-bapak ya kan, pasti anak muda berbilang di bapak-bapak ikut ngobrolan bapak, ya nggak apa-apa gitu. Kan pada dasarnya ya kalau lu ngobrol justru itu adalah langkah awal untuk membangun relasi lu. Oh, lu ternyata punya relasi sama orang ini gitu. Jadi ntar gampang buat kontak-kontakannya gitu ya kan. Jadi ya lu jangan gengsi lah join sama siapapun, sama bapak-bapak, sama anak yang sepantaran lu ya kan, yang seumuran maupun sama yang di bawah lu. Jangan wah lu mainnya sama adik kelas nih ya kan, ini apa sih namanya, lu kagak malu main sama adik kelas, lu udah kakak kelas lah. Jangan kayak gitu. Itu justru malah ibaratnya mempersempit hubungan lu gitu, mempersempit relasi teman-teman ya. Itu gue paling gak setuju kalau ada orang yang kayak begitu teman-teman ya. Karena ya makanya kenapa relasinya harus dibangun, dan ini efeknya bakal besar banget ke jenjang karir lu gitu ketika lu mungkin udah gede ya teman-teman. Kalau lu orangnya di sekolah tuh gak senioritas, atau di sekolah tuh lu orangnya ya kayak ya udahlah gitu, gue main sama siapa aja. Nah ketika udah gede, contoh lu kesusahan cari kerja nih ya kan, ada adik kelas lu yang dia udah jadi pengusaha sukses ya kan, terus lu lagi nyari lowongan, wah ini dulu temen gue nih ya kan, gue ambil dah jadi karyawan gitu ya kan, sini bantu gue bro kerja di tempat gue gitu. Karena kalau misalnya dulu gengsi-gengsian, apalagi sampai ngebully adik kelasnya gitu ya kan, ntar terus gede misalkan ini, wah ini dulu abang kelasnya sombong nih ya kan, yang ngebully gue nih ya kan, dah gue nggak mau, wah biarin sok kayak gitu rasain. Nah itu kan bahaya teman-teman. Makanya ya ya ibaratnya lu nggak harus benar-benar main terus sama adik kelas ya, lu ibaratnya netral aja bro ya. Misalnya dia lagi sama adik kelas, udah lu main itu kan, lagi ngobrol bapak main
misalkan ngobrol gitu ya cukup simple aja sebenarnya, joinan aja. Nah gitu ya teman-teman. Nah jadi itu dia 2 poin yang untuk membangun relasi yang sukses, yaitu fleksibel dan join. Ketika lu sudah tahu, lu bisa fleksibel, lu bisa di mana aja ngobrolin topik apapun, selanjutnya ya lu tinggal join obrolan topik tersebut ya teman-teman. Simpel nggak teman-teman? Nah kalau simpel lakuin setelah lu nonton aku video. selalu bilang personal branding itu adalah sebuah kegiatan untuk kita bilang mengkomunikasikan personal apa branding sih itu yang adalah kita sebuah bisa kegiatan kontribusikan buat untuk kita orang-orang di sekitar kita. mengkomunikasikan Tapi apa kalau sih kita yang percaya kita bisa hal tersebut, buat jadi ada orang-orang dua di kegiatan kita. Tapi Yang pertama itu tentang komunikasi hal tersebut, dan yang jadi kedua ada poin pentingnya itu tentang yang pertama itu kontribusi, bagaimana cara kita mengkomunikasikan poin apa yang kita itu bisa tentang kontribusikan. kontribusi. Kenapa? Karena yang kita percaya juga di Haloka, semua orang itu lahir ke dunia. Kenapa? Mereka Karena tuh ada yang kita perannya. percaya juga di Haloka, semua orang Entah itu lahir itu ke dititipinnya dunia, dalam bentuk ada talenta, perannya. dititipinnya dalam bentuk Entah itu energi, dititipin dititipinnya dalam bentuk cerita, pengalaman dititipinnya apapun dalam itu. bentuk energi, dititipin dalam bentuk cerita, pengalaman apapun itu. Nah oke, lanjut tadi tentang relasi udah, kita lanjut ke personal branding. Poin pertama yang bakal gue bahas yaitu adalah reputasi. Apa sih bang reputasi itu sebenarnya? Nah, reputasi itu gimana cara orang tuh mandang ke lo gitu ya kan. Reputasi lu gimana di mata orang lain, buruk, apakah baik. Nah ini sangat penting dalam personal branding teman-teman, karena lu membranding diri lu sendiri ya kan. Kalau diri lu aja dicap buruk ya kan, orang tuh rata-rata udah kagak yakin gitu ya kan. Karena gini teman-teman ya, ini ilmu yang gue dapetin. Gue pernah baca buku teman-teman tentang bicara itu ada seninya, itu karya pakar komunikasi dari Korea Selatan, Oh Soo-young namanya. Nah itu gue pernah baca, itu tentang reputasi teman-teman. Jadi gimana cara orang memandang ke kita tuh. Nah itu di saat kita pertemuan pertama kali gitu. Jadi misalkan kita ambil contoh gini, gue baru ketemu lu nih pertama kali ya kan. Nah itu adalah hal yang ibaratnya orang pertama kali lihat gitu. Kalau ibarat di pertemuan pertama aja nih orangnya kagak asik nih, ngebosenin gitu ya kan, orangnya ya kagak jelas gitu kan ibaratnya. Nah itu di otak dia itu, ini tentang mindset teman-teman. Kemungkinan kebanyakan orang bakal ngecap orang itu selanjutnya bakal males gitu. Makanya kenapa kalau ada orang ya teman-teman, misal ada orang yang dia di awalnya udah dicap, udah dia dapat reputasi, jadi mindset orang tuh bilang nih orang pinter ya kan, nih orang bagus public speakingnya, nih orang keren lah ibaratnya gitu. Ketika mungkin dia di pertengahan dia berperilaku aneh, kayak misalkan ya berperilaku anehnya dia suka rusuh di kelas, suka apa ya kan. Nah orang-orang di sekeliling dia tuh nggak nganggap si orang itu nih orang autis gitu ya kan, kok dia tiba-tiba gini ya, karena dia udah tahu sifat awalnya itu ke orang yang ke ini, maksudnya sifat orang awal yang tadi dia rusuh di kelas ke orang-orang di lingkungan dia tuh gimana gitu ya kan. Karena sifat awalnya kalem, oh berarti ya emang dia sebenarnya kagak apa-apa, dia emang mungkin pengen kayak gitu aja. Makanya kenapa reputasi itu sangat penting teman-teman ya. Dan gue juga rekomendasi buku Bicara Itu Ada Seninya, itu benar-benar sangat bagus ya untuk lo public speaking, untuk membangun relasi dengan personal branding juga ya teman-teman. Jadi gimana cara pandang orang kalau itu di saat ketemu pertama kali teman-teman. Makanya kenapa kalau misalkan ibaratnya kita mau rapat sama orang yang belum kenal, kita hampir rapi banget ya, just pakai parfum wangi banget lah, karena itu orang mandang pertama kali kita gitu teman-teman ya kan. Nah kalau orang ibaratnya kita udah ada reputasi nih, orang itu udah ngecap kita, wah nih orang bagus nih orang baik ya kan, terus juga kagak arogan, rendah hati ya kan, bagus nih ya kan, gua temenin deh ya kan, bagus nih buat rekan bisnis gua. Nah itu di mindset dia tuh udah tertanam gitu teman-teman tentang orang ini. Makanya jadi seterusnya bakal gampang gitu, karena di mindset awal dia itu ya kan. Makanya kenapa tentang reputasi ini ada hubungannya juga dengan mindset gitu ya kan, dengan pikiran seseorang gitu teman-teman. Jadi di pertama kali dia ketemu kan, wah ini orang bagus, ini orang ini, ya udah deh seterusnya. Jadi lu bakal gampang itu ketika lu udah dapet reputasi dari orang-orang di sekitar lu. Bukan orang di sekitar lu doang ya teman-teman, orang-orang di seluruh dunia. Misalkan kalau lu udah mengglobal lah ya diri lu personal brandingnya. Makanya poin pertama gua tekan itu adalah reputasi. Oke, tadi gue udah bahas reputasi. Selanjutnya gue bakal bahas poin yang kedua, yaitu kredibilitas. Apa sih bang kredibilitas itu? Nah, kredibilitas itu tentang kepercayaan atau keyakinan seseorang pada lu gitu misalkan ya kan. Jadi ketika lu udah dapet reputasi orang ya kan, wah ini orang udah bagus, otomatis lu udah dapet kredibilitas itu kan.
yang maksudnya lu udah dapet sebagian kredibilitas dari apa sih, lu tuh dianggap sama orang tuh udah bagus ya kan, udah baik lah orangnya, kagak sombong gitu ya kan, udah dapet reputasinya, dapet kredibilitasnya. Lu harus jaga kredibilitas itu ya kan. Contoh lu udah dianggap orangnya disiplin gitu ya kan, baik, terus juga ibaratnya lu itu bisa di bidang ini, bisa di bidang itu. Dan tolong ya teman-teman, ngebangun reputasi dan kredibilitas susah. Makanya kenapa kalau ada orang bilang ya kan, 1000 kebaikan bakal salah dengan 1 kesalahan. Nah, itu makanya emang nggak tahu ya teman-teman, nih gue juga nggak tahu kenapa otak manusia atau hampir menurut gue seluruh manusia itu ya pasti berpikiran seperti itu kan. Contoh ada orang 1000 kebaikan, oh iya biasa. Misalnya contoh ada orang, gue nih contoh dianggap baik ya kan, gue ngelakuin baik, gue ngebantu burung, gue ngebantu, oh ya udah biasa gitu. Tapi ketika gue ngelakuin kesalahan teman-teman, gue ini yang anak baik itu kemarin, kok ini dia kayak gini, kok ini dia kayak gitu. Itu gue nggak tahu gitu ketika dia di apa sih namanya, ketika gue ngebantu orang ya kan, ngebantu guru tuh dianggap biasa aja. Tapi ketika gue melakukan kesalahan satu aja, misalkan gue telat, misalkan gue apa, kayak orang ngecapnya tuh langsung kayak buruk gitu, kayak langsung bener-bener yang udah lu naikin langsung turun drastis. Sedangkan lu naikinnya tuh nggak langsung gini kan, langsung tuk bertahap gitu. Tapi itu langsung anjlok. Gue nggak tahu teman-temannya ini mungkin rata-rata pemikiran manusia ya teman-teman. Gue nggak bilang semua, gue bilang rata-rata karena ini yang gue alamin, udah pernah gue alamin. Jadi nggak tahu, mindset manusia itu memang kadang seperti itu. Makanya kadang ada orang bilang itu nggak adil ya, itu pada dasarnya. Contoh ada misalkan anak nakal, udah dicap reputasinya, kredibilitasnya, ini anak nakal nih ya kan, gue udah yakin ini anak nakal. Oke, dia nakal ya kan, orang ngelihat wah ini mah biasa anak nakal. Ketika dia ngelakuin kebaikan, oh tumben ngelakuin kebaikan. Nah itu emang ini berbanding terbalik gitu ya. Makanya emang kalau lu mau nyari keadilan ya jangan di dunia. Gak ada keadilan di dunia ini yang gue kasih tahu sekarang, gak ada keadilan di dunia. Nah oke, itu dia yang poin-poin yang udah gue bahas ya teman-teman, tentang bagaimana sukses, relasi, dan personal branding ya kan. Jadi gimana, kalian sudah pada siap ya kan? Setelah kalian tonton video ini ya kan, kalian catat kalau bisa poin-poinnya, kalian dalamin makna apa yang gue omongin kan, dan kalian gak usah basa-basi lagi, gak usah nunggu waktu, langsung mulai sekarang.